Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tik Kurniawati. Saya adalah dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah Pancasila semester 1, bobot SKS 2 SKS. Kewarganegaraan semester 2, bobot SKS 2 SKS. Kewirausahaan semester 4, bobot SKS 3 SKS. Dan koperasi UMKM semester 5, bobot SKS 2 SKS. Spesialisasi saya di bidang koperasi dan UMKM agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah koperasi dan UMKM agribisnis. Sebelum saya memaparkan teknik pengajaran, saya akan membahas dulu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar dapat memahami konsep koperasi dan usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM, serta peranannya dalam perekonomian Indonesia. Mata kuliah paruh semester pertama memfokuskan pemahaman terhadap koperasi dan kedudukannya dalam pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Paruh kedua semester membahas tentang pengertian dan batasan UMKM. Selain itu, membahas tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan referensi dari Rauke C. 2000 tentang ekonomi koperasi, teori manajemen, penerbit Salemba 4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, Firmansyah 2001 Dinamika Usaha Kecil dan Menengah LIPI Jakarta, disertai pendukung yaitu berupa jurnal dan modul terkait koperasi dan UMKM agribisnis. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang teori-teori dasar dalam ekonomi koperasi dan UMKM, menggunakan metode analisis yang tepat dalam menilai kinerja koperasi, mengaitkan hubungan permasalahan KUMKM dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM, serta mahasiswa mampu berpikir kritis, dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, bekerja secara mandiri, dan mengelola waktu dengan baik. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan dalam pembelajaran tersebut, maka mahasiswa diberikan materi yang disampaikan selama 15 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah materi pokok dan bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, penyebaran organisasi modern, kebutuhan teoritis dalam analisis koperasi, arti penting ekonomi koperasi, ruang lingkup ekonomi koperasi. 2. Identitas koperasi, berbagai hubungan dengan koperasi, alasan menjadi anggota koperasi. 3. Bentuk koperasi dalam undang-undang koperasi, jenis-jenis koperasi berdasarkan undang-undang koperasi, tata cara dan syarat pendirian koperasi berdasarkan undang-undang koperasi. 4. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar, koperasi dalam rantai tata niaga. 5. Arti pentingnya partisipasi, cara meningkatkan partisipasi. 6. Koperasi dalam ekonomi mikro, perilaku produsen dan pasar,
Dasar pembahasannya koperasi sebagai badan usaha. 7. Pengertian monopoli. 8. UTS assessment. 9. Pengertian kewirakoperasian, tugas wirakoperasi. 10. Definisi dan batasan UMKM. 11. Peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha. 12. Permodalan, pemasaran. 13. Pengertian, tujuan, dan manfaat penilaian kinerja koperasi. 14. Pembangunan koperasi dan UMKM. 15. Bentuk dan kedudukan koperasi. 16. UAS assessment. Setelah kita tahu gambaran singkat mengenai mata kuliah koperasi dan UMKM, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaktif, dan assessment. Delivery adalah metode yang saya gunakan dengan cara ceramah atau pemaparan. Pemaparan terbagi menjadi dua, yaitu pemaparan materi di kelas dan pemaparan praktek di lapangan. Ada strategi yang dilakukan pada perkuliahan, yaitu pemaparan materi dilakukan dengan media PowerPoint pada platform Google Meet dan Zoom. Strategi selanjutnya adalah menggunakan pembahasan case study. Saya biasanya memberikan mahasiswa case yang selanjutnya mahasiswa diwajibkan menyelesaikan case study tersebut. Dari hasil case study dirangkum untuk selanjutnya dipresentasikan. Dengan cara ini, saya harapkan mahasiswa akan kreatif untuk belajar mengenai bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Metode yang kedua adalah interaction. Metode ini adalah metode yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Pada mata kuliah yang saya ampu, ada media komunikasi yang saya gunakan agar bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, yaitu pada saat di kelas, saya memberikan waktu kepada mahasiswa agar bisa berpartisipasi aktif untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat atau gagasan agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan interaktif dan dua arah. Yang kedua adalah grup WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar kelas. Tidak jarang saya memberikan topik yang dibahas di grup WhatsApp. Yang ketiga, saya menggunakan Google Classroom yang digunakan untuk mengirim materi yang telah disampaikan di kelas. Pada Google Classroom juga bisa digunakan untuk mengirim tugas yang diberikan pada saat perkuliahan. Dan yang keempat, menggunakan Google Form yang digunakan untuk mengisi absensi setiap kuliah diberikan. Metode yang terakhir adalah assessment. Metode ini saya gunakan untuk menilai hasil pembelajaran mahasiswa selama 1 semester. Pada awal perkuliahan, biasanya saya memberikan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Pada kontrak perkuliahan dipaparkan cara penilaian dan bobot penilaian yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa tahu lebih awal dan diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi agar perkuliahan dapat berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang mahasiswa harapkan. Berikut saya sampaikan skema penilaian yang saya gunakan pada perkuliahan. UAS bobot 30%, UTS bobot 30%, tugas terstruktur 15%, tugas mandiri 15%, dan kehadiran 10%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Koperasi dan UMKM secara online menggunakan Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai koperasi, ya, koperasi dan UMKM. Nah, sebelumnya ini semester 5 ya, semester 5. Baru semester 5. Ya, baru semester 5. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi, ya. Pengertian koperasi. Apakah itu koperasi? Semuanya mungkin telah mengenal ya arti dari koperasi. Arti dari koperasi. Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui kegiatan usaha yang diminati dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Sekarang apa tujuan dari koperasi? Nah, kita juga sekarang di Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian ya, khususnya mungkin akan segera berdiri koperasi mahasiswa ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti saya bimbing ya koperasi mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian. Ya. Tapi harus sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada koperasi. Walaupun mahasiswa, koperasi mahasiswa tetap harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ya. Itu syarat berdirinya koperasi ya. Sekarang tujuan koperasi apa? Yaitu menjadikan kondisi suatu ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Sebelum bergabung dalam koperasi ya. Itu adalah tujuan daripada koperasi ya. Nah, Ibu lanjut. Sekarang demi definisi koperasi. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Ya, itu adalah arti daripada koperasi. Jadi tidak menguntungkan perorangan, ya, koperasi itu harus menguntungkan anggota, ya, anggotanya. Nah, sekarang apa koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012? Ini Ibu juga mempergunakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ya. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip daripada koperasi. Itu adalah arti koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ya. Koperasi tadi sudah disebutkan adalah kumpulan orang-orang ya. Kumpulan orang-orang untuk kebersamaannya adalah untuk memenuhi anggotanya ya, memenuhi kebutuhan ekonomi daripada anggotanya. Untuk siapa
pelayanan anggota dan lingkungannya, ya. Lingkungannya itu adalah arti daripada tujuan koperasi. Arti daripada arti koperasi, ya. Itu menurut kesimpulannya. Nah, sekarang posisi koperasi ada dasar hukumnya, ya. Koperasi itu ada di dalam undang-undangnya, ada Undang-Undang Dasar 45-nya, ada dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama, berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Nah, ini kan pasal 33. Nah, ajasnya apa? Usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Nah, ini adalah terdapat dalam pasal 33, ya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Siapa aja pelaku ekonomi? Siapa pelaku ekonomi yang disebut pelaku ekonomi di dalam undang-undang ini? Yang pertama adalah BUMN, ya. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Misalnya apa BUMN-nya? Bank, ya. Bank. Ada bank negeri, ada swasta, ya. Koperasi maupun swasta. Ini pelaku ekonomi yang 3 ini harus berdasarkan atas ajas usaha bersama dan kekeluargaan. Jadi tidak boleh menyimpang daripada pasal 33 ini, ya. Ini harus sesuai ajasnya itu menurut pasal 33, ya. Nah, itu adalah posisi koperasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, ini apa keuntungan menjadi anggota koperasi buat kita? Buat anggota, keuntungannya secara ekonomi itu peningkatan skala usaha. Peningkatan skala usaha. Yang kedua, bagaimana pemasarannya, ya. Pengadaan barang dan jasa, fasilitas pinjamannya, ya. Kenapa di sini sebut fasilitas pinjaman? Fasilitas pinjaman di koperasi itu sangat mudah, ya. Sangat mudah, beda dengan seperti kita meminjam ke bank, ya. Ke bank itu. Terus pembagian sisa hasil usaha, ya, itu di akhir tahun itu ada SHU, ya. Terus keuntungan sosialnya apa? Keuntungan berkelompok atau bersosialisasi, ya. Nah, itu pendidikan dan pelatihan. Jadi apabila kita menjadi anggota koperasi, pengurus koperasi, jadi harus mengikuti, ya. Kita harus banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan. Bagaimana perkembangan koperasi sekarang, ya. Bagaimana koperasi sekarang itu yang lebih maju, ya. Misalnya sekarang dalam musim pandemi, ya, COVID-19 ini. Nah, kalau tidak ada pelatihan bagaimana cara mengelola koperasi secara online, ya. Nah, seperti kita mengadakan kuliah ini Zoom, Google Meet, ya. Itu harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Perkembangan IT-nya sekarang kan sudah lebih jauh tinggi, ya. Terus program sosial lainnya, yaitu memupuk rasa kesetiakawanan antar anggota, itu rasa kekeluargaan tadi, ya, yang terdapat di dalam pasal 33 itu, ya. Harus memupuk rasa kesetiakawanan antar anggota koperasi, ya. Nah, mengapa kita harus bergabung dengan koperasi? Koperasi berorientasi pada kepentingan anggota, ya. Kepentingan anggota, bukan untuk kepentingan pimpinan, bukan untuk kepentingan salah satu pengurus. Iya mah pengurusnya ketua, ininya bendahara. Tidak, ya.
Jadi koperasi itu untuk kepentingan anggota ya. Koperasi dimiliki dan dikelola serta digunakan oleh anggota. Sebagai pemilik, anggota itu ikut mengawasi ya di dalam koperasi itu. Mengawasi, memberikan modal. Modalnya juga dari anggota ya koperasi itu, dan turut menentukan arah kebijakan koperasi ya. Itu. Terus dibentuk dari bawah, dari anggota ya, di bottom up, sesuai dengan kepentingan anggotanya. Nah, ini adalah sekarang prinsip koperasi. Apa saja prinsip koperasi? Yang pertama, keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Ya. Pengawasan oleh anggota, tadi telah disebutkan ya, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Ya, secara demokratis. Jadi apabila ada permasalahan di dalam suatu koperasi, mari kita diskusikan bersama. Dari mulai pengurus, anggota, badan pengawas, ya, itu didiskusikan. Bagaimana keadaan koperasi kalau ada permasalahan di dalam koperasi, ya. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, ya. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dari independen. Ya. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota. Tadi saya sebutkan ya, pelatihan bagi anggota, bagi pengawas, pengurus, karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri koperasi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menerangkan mengenai jati diri koperasi itu bagaimana ya, kegiatan dan kemanfaatan koperasi. Yang dilanjutkan, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, apa artinya pembangunan berkelanjutan? Jadi tidak untuk hari ini, ya. Jadi untuk hari kedepannya, ya, bagaimana keberlanjutan koperasi itu, ya, bukan untuk 1 bulan 2 bulan, ya. Itu jadi harus bekerja keras, ya, dalam pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Jadi harus kesepakatan dari anggota koperasi ya, kalau bagaimana arah ke depannya koperasi tersebut ya. Nah, ini koperasi tadi udah disebutkan bahwa koperasi itu dari anggota. Kenapa dari anggota? Modalnya dari anggota, nanti dipergunakan juga oleh anggota. Untuk siapa? Untuk anggotanya juga, ya. Jadi koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, dinikmati oleh anggotanya juga, ya. Nah, ini koperasi dibangun atas dasar apa? Komitmen, harus ada komitmennya di antara para pengurus, dari mulai badan pengawas, ya, pembina, pengurus, ya, sampai anggota. Ya. Harus ada kebersamaan, harus ada kegotong royongan, harus ada kepentingan ekonomi. Nah, ini adalah tujuan dari koperasi. Ini harus, nanti kalau ini dibangun, nanti tujuan dari koperasi akan tercapai. Ya, kalau komitmen kebersamaan, kegotong royongan, kepentingan ekonomi dijalankan ya oleh para pengurus koperasi ya. Nah, sekarang tujuan koperasi lagi. Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal ya.
sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian, harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggotanya. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Itu tidak boleh melenceng ya. Tidak boleh melenceng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini faktor kunci terletak pada komitmen anggota ya. Tadi udahlah menjaga kebersamaan, saling dukung dalam semangat kekeluargaan, mendukung usaha koperasi dan merawat koperasinya, meningkatkan kualitas tadi ya sumber daya alam ya, dengan pendidikan, kaderisasi ya. Jadi harus ada penerus ya. Harus ada penerus kaderisasi. Itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, maaf, yang ada di dalam koperasi ya. Ini di lewat hak. Nah, ini hak anggota koperasi. Hak anggota koperasi pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas koperasi, meminta diadakan rapat anggota ya. Mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota boleh ya, itu boleh. Kalau di dalam waktu rapat tidak disampaikan, bisa di luar ya, di luar rapat anggota. Memanfaatkan pelayanan koperasi, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi, menyetujui dan atau mengubah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serta ketetapan-ketetapan lainnya. Nah, kita tidak boleh, koperasi tidak boleh melenceng dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah disepakati pada awal mendirikan koperasi ya. Itu harus sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam ADART ya. Ini kewajiban anggota koperasi mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Menandatangani perjanjian kerjasama sebagai pasar tetap koperasi, menjadi pelanggan tetap koperasi, memberikan modal pada koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan. Ini cara kerja koperasi bagaimana? Nah, tadi telah disebutkan perangkat organisasi koperasi ya, nilai dan prinsip koperasi, jati diri. Nah, ini cara kerja koperasi. Nanti apabila kalian akan mendirikan koperasi ya, misalnya koperasi mahasiswa juga, ini harus nilai dan prinsip koperasi bagaimana telah Ibu sampaikan tadi di depan. Jati diri koperasi bagaimana? Jati dirinya harus kebersamaan ya, kerjasama, gotong royong, kesetaraan ya. Potensi usaha anggota bagaimana, potensi ekonomi anggotanya. Nah, manajemen ketata laksanaannya, akuntabilitas, partisipasi anggotanya. Ini adalah tujuan dari koperasi tadi yang pertama, yaitu usaha, manajemen ketata laksanaan, akuntabilitas, partisipasi anggota. Nah, ini perangkat organisasi koperasi, yaitu adalah untuk kepentingan anggota, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas. Nah, ini cara kerja koperasi ya, harus
harus tahu semuanya yang akan kalau akan mendirikan koperasi, ya. Nah, ini perangkat organisasi koperasi. Pertama, pengawas. Siapa yang menjadi pengawas? Tapi ini harus disepakati oleh semuanya, ya, anggota. Rapat anggota, karyawan, pengurus. Nah, ini adalah semua perangkat organisasi koperasi. Nah, nanti apabila ini yang akan berdiri di Fakultas Pertanian ini, ya nanti ini pengawasnya siapa harus ada, ya. BEM di Senat, ya, Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian. Nanti pengelolanya siapa, ya, disebutlah karyawan, ya. Terus pengurusnya ada. Nah, ini semua ini harus nanti di rapat anggota dibicarakannya, ya. Nah, ini jenis-jenis koperasi. Ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen itu apa? Penyediaan barang dan jasa, ya, kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi produsen, penyediaan input dan pemasaran hasil produksi anggota. Koperasi jasa itu menyediakan jasa kebutuhan anggota dan non-anggota. Simpan pinjam, penyediaan layanan hanya kepada anggota, ya. Itu ada aja jenis koperasi. Nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan. Ini hanya sepintas, ya, mengenai jenis daripada koperasi. Kegiatan usahanya. Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh koperasi adalah kegiatan usaha yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota. Yang kedua, kegiatan usaha koperasi berfungsi menyokong kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya. Untuk koperasi simpan pinjam hanya dapat melakukan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam. Lanjut aja, ya. Ini udah tadi. Ini pengawas. Ini tugas-tugas pengawas, ya. Pengawas dipilih, nah, dari dan oleh anggota melalui rapat anggota, ya. Itu adalah pengawas. Siapa yang menjadi pengawas? Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu organisasi atau komisaris, ya, atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit. Nah, itu syarat menjadi pengawasnya. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, ya. Yang ketiga, persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran dasar. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non-anggota. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, mampu melaksanakan perbuatan hukum, memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi, komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah, tidak pernah dihukum. Sama, ya, tadi dengan syarat menjadi pengawas, ya. Persyaratan lain ada dalam anggaran dasar diatur, ya. Ini pengelola koperasi nanti dapat dibaca, ya. Nah, udah sampai di sini, ya, pertemuan pada hari ini. Jangan lupa absensi nanti saudara tulis, ya. Sebelum ditutup, apakah ada yang bertanya
atau Ibu yang bertanya? Dari Izin bertanya, mahasiswa? Bu. Oh ya, silakan. Apa perbedaan koperasi dengan bank? Mungkin dapat dijelaskan, Bu. Terima kasih. Baik, Saudara Tina Maisa ya. Semester 5 ya Tina ya. Iya, Bu. Ya, baik. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa koperasi itu adalah apa? Coba. Jelas beda ya antara koperasi dengan bank ya. Kenapa? Memang sama-sama merupakan badan usaha tadi ya. Tadi merupakan badan usaha, koperasi juga badan usaha ya. Terusan apa namanya? Bank juga badan usaha. Nah, kalau koperasi segala sesuatu itu harus berdasarkan musyawarah dan mufakat setiap anggota ya, dikumpulkan melalui rapat anggota ya, melalui rapat anggota dari mulai pengawas, dari mulai pengurus ya, dari mulai pembina, pengurus, pembina dan karyawan ya tadi ya. Nah, kalau di bank itu mungkin hanya pimpinan saja ya yang dilibatkan gitu. Terus yang kedua, bahwa koperasi tidak mengambil keuntungan yang besar ya. Kalau bank udah tertera ya bunganya berapa ya. Jadi kalau di koperasi itu tidak ya. Jadi untuk kepentingan anggota, modalnya juga kan dari anggota. Terus di dalam koperasi itu harus diselesaikan melalui tiap tahun itu ada yang dinamakan rapat tahunan ya. Ya rapat tahunan. Jadi kalau ada apa namanya keuntungan itu dibagi sesuai dengan SHU ya, SHU yang ada di dalam koperasi tersebut ya. Nah, itu perbedaan antara bank dan koperasi ya. Jelas Tina? Jelas ya? Ya, Bu, siap. Terima kasih. Ya. Ya, jelas, Bu. Ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan ya pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa link absen nanti ditulis ya. Nanti Ibu share di Zoom ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.